Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Sopiani, NPM 2010 30 50 28. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat tentang implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 Kabupaten Bogor tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor. Nah, untuk struktur dari artikel ini meliputi pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada pendahuluan disertai dengan latar belakang. Nah, permasalahan sampah saat ini nih masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan secara penuh, terutama untuk daerah perkotaan. Nah, penanganannya sendiri ini tidak tuntas, dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan maupun bagi kesehatan. Oleh karena itu, permasalahan sampah ini perlu ditangani dengan adanya kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Untuk saat ini, undang-undang yang dianut atau yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, aturan yang disampaikan yaitu adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul, angkut, buang menjadi pengurangan di sumber atau disebut juga dengan reduce at source dan daur ulang sumber daya atau research recycle menurut Cahyadi tahun 2018. Nah, akan tetapi dalam penerapan aturan ini, masyarakat belum melakukan pengelolaan sampah yang terdapat dalam undang-undang tersebut, sehingga sampah yang terdapat pada tempat pembuangan akhir itu melebihi batas maksimum. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengolah sampah. Nah, cara pandang masyarakat ini seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Nah, sampah ini seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat. Nah, untuk Kabupaten Bogor sendiri telah membuat kebijakan tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, yaitu bab 8 tentang kebijakan masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Kemudian bagi para pelaku usaha wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui terlaksananya kebijakan lingkungan hidup tentang pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Nah, kemudian ada metode penelitian. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, yaitu dengan wawancara secara online kepada dua warga, yaitu Ketua RT dan RW 1 dan 3 Desa Bantarsari. Kemudian menggunakan observasi lapangan, yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan hasil berupa data fisik. Kemudian analisis data ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pernyataan dan jawaban dari narasumber. Nah, dari hasil observasi ini kita dapat hasil dan pembahasannya, yaitu kita patokin dulu untuk peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 Kabupaten Bogor ini tentang pengolahan sampah. Itu diatur dalam pasal 63 tentang larangan dan sanksi. Nah, di sini menjelaskan bahwa setiap orang itu dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, kemudian membuang sampah ke media lingkungan atau pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan. Kemudian melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPAS. Berikutnya mencampur limbah, bahan berbahaya, dan beracun industri dan rumah sakit dengan sampah. Kemudian mengimpor sampah atau membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Nah, dalam pasal tersebut sudah jelas ya bahwa tentang larangan bagi masyarakat untuk membuang sampah pada dengan ketentuan yang ada pada pasal tersebut. Nah, jika terdapat masyarakat yang melanggar pasal 63 tersebut, nah, kemudian pada pasal 64 ini dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta.
Nah, pengimplementasian mengenai pengolahan sampah ini dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dari adanya petugas yang setiap minggunya bertugas untuk mengambil sampah dari rumah tangga. Akan tetapi program tersebut sepertinya tidak dihiraukan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan hasil observasi kemarin bahwa masih banyak terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan yang menumpuk. Nah, warga sendiri ini menyatakan bahwa banyaknya sampah yang menumpuk di pinggir jalan ini salah satu penyebabnya yaitu tidak adanya tempat sampah di pinggir jalan. Nah, lebih parah lagi, warga ini menyatakan bahwa terdapat pengendara yang sengaja membuang sampah secara sembarangan ke perkebunan warga. Selain itu, tidak hanya program pengambilan oleh petugas secara berkala yang telah dilakukan pemerintah dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Bogor tentang pengolahan sampah ini. Pemerintah juga telah mengadakan adanya program bank sampah. Nah, menurut Dinas Lingkungan Hidup sendiri, bank sampah ini merupakan suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Dengan menyamakan kedudukan sampah berupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung. Masyarakat ini dididik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilai sehingga mereka mau memilah sampah. Nah, pada pelaksanaannya untuk di Desa Bantarsari ini sudah tidak berjalan secara aktif. Nah, hal ini didapatkan dari hasil wawancara bahwa warga menyatakan program bank sampah ini sudah tidak berjalan selama 2 tahun terakhir. Warga menyebutkan bahwa sudah tidak adanya warga yang turut terlibat aktif dalam menjalankan program tersebut. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di atas itu, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu peran pemerintah yang dapat dilakukan yaitu memberikan sosialisasi yang lebih efektif, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW, hingga tingkat RT, agar dapat meningkatkan kesadaran semua warga, serta warga dapat merasa mendapat sosialisasi tersebut dengan hadapan masyarakat ini dapat mengimplementasikannya. Kemudian, pemerintah ini dapat membuat program pembuatan kompos yang bekerja sama dengan mitra tersebut dan memberikan penghargaan kepada desa yang sudah melakukan pengolahan sampah dengan baik untuk mendorong masyarakat dalam mewujudkan kota bersih. Selain itu, hal yang dapat dilakukan lainnya itu menyediakan fasilitas kebersihan. Fasilitas tersebut diantaranya berupa penyediaan tempat sampah di sekitar pinggiran jalan dan sekitar rumah warga. Nah, tempat sampahnya juga harus disediakan berupa tempat sampah yang dipisahkan antara berbagai tipe sampah. Nah, di Desa Bantarsari sendiri ini, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melanjutkan program bank sampah menjadi aktif kembali. Nah, di kabupaten sendiri, jumlah bank sampah yang tercatat saat ini berjumlah 20 bank sampah yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan bank sampah ini dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bank sampah baik kepada pengurus bank sampah maupun kepada masyarakat. Kemudian mencari SDM yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengelola bank sampah. Berikutnya adanya peningkatan jumlah tenaga di DLH Bogor yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan bank sampah untuk menjamin keberlanjutan bank sampah. Dan perlunya peningkatan anggaran dalam pembangunan bank sampah, baik sarana maupun prasarana bank sampah. Kemudian adanya dan koordinasi yang intensif dengan melibatkan semua stakeholder untuk membantu pemasaran produk bank sampah serta pembentukan bank sampah induk sebagai sarana komunikasi antara bank sampah dan bank sampah dengan pemerintah. Nah, dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Bogor tentang pengolahan sampah belum sepenuhnya terlaksana dan ditaati oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak pembuangan sampah ini mengakibatkan timbunan sampah di tempat yang tidak selayaknya. Nah, kemudian ketidaktegasan pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar dinilai masih rendah. Implementasi yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus pengelolaan sampah ini dinilai kurang efektif karena masyarakat lebih membutuhkan penyediaan tempat dan sarana pembuangan atau pengelolaan untuk sampah serta program pengelolaan sampah yang sudah ada kurang dioptimalkan keberadaannya. Nah, berikutnya saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu
Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Bogor ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan program pengelolaan sampah, dengan harapan masyarakat ini dapat mengimplementasikan program tersebut. Nah, ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga harus tersedia agar tidak terjadi peristiwa pembuangan sampah di tempat yang tidak semestinya, serta pemerintah lebih mengoptimalkan keberadaan program pengelolaan sampah yang sudah ada. Nah, itu tadi presentasi mengenai artikel PJBL Pendidikan Lingkungan Hidup yang telah saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.